Terima kasih Anda masih bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Ngomongin soal bonus menyenangkan, terimanya apalagi. Nah kita mau tanya nih sama Pak Rusli, Pak kan yang namanya bonus itu dibagi merata Pak. Ini apalagi kalau yang misalnya berhubungan dengan sales, biasanya tuh katanya yang paling berasa lah di saat terima bonus. Nah ini apa kabar atau gimana nih nasibnya yang orang-orang yang back office gitu kan, yang customer service gitu kan, yang di kantor aja itu gimana Pak untuk penerimaan bonus? Perusahaan itu sebenarnya sudah membagi porsi ya untuk memberikan penilaian. Kenapa? Mau catat dulu, siapa tahu nanti lupa. Aja dong. Jadi porsi tersebut itu berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator. Masing-masing orang bisa berkontribusi. Jadi seperti contoh kalau orang sales di sales management, berarti sales management itu kan targetnya itu adalah angka penjualan, berapa nasabah dan lain sebagainya. Kalau seandainya contohnya di back office, contohnya adalah petugas yang berada di departemen klaim. Jadi salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk penilaian mereka adalah seberapa cepat mereka itu menyelesaikan prosesnya. Jadi sistem penilaiannya beda-beda ya Pak ya? Betul, tapi setidaknya setiap karyawan itu pasti punya KPI. Kalau di perusahaan asuransi gitu Pak, kan ada agen asuransi gitu ya. Benar. Nah itu dapat bonus juga nggak sih Pak? Oke. Agen asuransi itu mendapatkan komisi maupun bonus. Jadi komisi itu akan didapatkan dari setiap penjualan. Jadi sama seperti sales yang lain ya, bergerak di bidang penjualan, mereka itu akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk komisi. Tapi di saat yang sama juga mereka juga kalau mencapai kriteria tertentu, mereka akan dapatkan bonus, Pak. Oh gitu. Jadi ada bedanya antara bonus sama komisi ya. Betul. Ya, kita pikir kan bonus sama komisi itu ya pokoknya ya kamu ngitungnya cuma dapat duitnya aja sih ya. Kayaknya sama aja gitu kan. Ya saya pikir bonus sama komisi ya sama gitu. Ternyata beda. Perhitungannya juga beda ya Pak? Betul. Ada indikator-indikator juga ya untuk mencapai kriteria tertentu sehingga mereka itu berhak terhadap bonus tertentu. Nah Pak, ini kan kadang bonus datangnya tentu nih. Sudah bisa diperkirakan gitu lah ya. Atau kadang-kadang juga nggak tentu datangnya gitu Pak. Itu sebaiknya uang yang kita terima dari bonus itu digunakan untuk apa sih Pak? Nah kita pengen tahu banget. Biasanya kalau NG kalau dapat job besar dapat bonus, begitu juga Bayu, apa yang dilakukan? Cara mengelolanya seperti apa? Hal pertama yang dilakukan? Kalau saya sih itu karena nggak harus dikelola Pak uangnya, jadi habisin aja. Iya, ya pikirnya gitu nggak apa-apa lah ya. Begitu datang bonus ya udah liburan keluarga habisin biar semangat kerja lagi dapat bonus lagi. Itu. Ya aku sebagian gitu, sebagian ada yang dipakai buat keperluan senang-senang, sebagian biasanya emang ditaruh untuk yang ya kita kan nggak akan pernah tahu ya gitu, mungkin buat ya biasanya untuk yang kayak dana darurat, lalu untuk urusan asuransi gitu. Jadi setiap orang kan mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tetapi akan lebih bijaksana kalau seandainya kita terima bonus, sebagian daripada bonus tersebut kita itu alokasikan untuk investasi, sehingga kita punya aset bertambah, jadi investasi kita bertambah. Bukan berarti tidak boleh konsumsi ya, tidak boleh konsumtif, boleh. Tetapi alangkah lebih bijaksana kalau kita mengalokasikan sebagian besar itu adalah untuk melipat gandakan kita punya aset masa depan. Seperti bisa saja kita masuk ke deposito ataupun kita top up untuk asuransi, itu bisa kita lakukan. Oh, jadi justru saat bonus datang itu saatnya kita bisa melipat gandakan aset yang kita punya. Betul, gitu. itu adalah kesempatan kita kan, karena kita punya uang cukup besar. Maka kita harus buat perencanaan sejak awal. Sehingga pada saat kita sudah mengerti uang tersebut kita terima, kita mau kemana, kita itu prioritas terlebih dahulu untuk investasi. Sisanya berapa persen yang mau kita konsumsikan. Boleh, sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, Mas Ayu kan seperti kita tadi kan tahu pasti akan tiap tahun ada lah ya, walaupun mungkin nggak tahu bulan apa, tapi kan pasti akan dapat tuh dari kantornya Lembu bonus. Itu suka direncanain dulu nggak akan dipakai buat apa? Kalau direncanain sih enggak, jadi begitu dapat uang, oke beli ini. Gitu. Merencanakan mau beli sesuatu. Gila, kita sejiwa banget Mas Ayu. Jiwa habis. Mas Ayu dan Mas Bayu. Makanya nama kita aja udah mirip. Mas Sayu, Mas Bayu. Tapi kan kadang-kadang kan suka gitu kan. Maksudnya first thing first gitu. Jadi kalau misalkan ada keperluan, misalkan kayak sekarang nih Samara mau masuk SD gitu kan. Jadi udah harus dipisahin dari awal. Iya sih emang penting juga tuh kayak gitu ya. Supaya kita nggak begitu dapat nggak bablas abis itu gitu. Dia. Maunya sih nggak gitu ya, tapi kayaknya. Makanya tadi kan dibagi setengah-setengah.
setengah buat VV, setengah buat ditabung. Nah, begitu dong caranya. Kalau pagi-pagi sempit banget kayaknya. Tapi pasti Anda pemirsa juga punya cara sendiri di saat Anda menerima bonus. Anda mungkin punya pos-pos tersendiri, Anda bagi-bagi seperti sistemnya Mas Ayu, dibagi 2 atau mungkin cara Anda berbeda. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang.